Cerita bermula di sebuah sekolah menengah kedua Jiangcheng, kelas senior kelima. Seorang guru memberitahu muridnya bahwa ujian nasional sudah dekat, bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Bagi yang mengikuti ujian arts liberal, pulanglah malam ini dan pastikan semua peralatan menggambar sudah siap. Sedangkan yang mau mengikuti ujian material arts, kalian harus mempersiapkan perlengkapan tempur serta obat pemulihan, ujar sang guru. Di sini kita diberitahu kalau guru itu bernama Chen Fan. Karena ujian ini sangat berbahaya, Chen Fan kembali menegaskan bahwa ujian material arts sangat berbahaya. Jadi Chen Fan tidak merekomendasikan untuk Awaken yang berada di bawah rank D. Lalu salah seorang murid bertanya-tanya, apakah Chen Fan sedang membicarakan dirinya. Dan diketahui bahwa murid ini bernama Su Jingming, seorang yang pernah mengalami transmigrasi. Dijelaskan di sini bahwa dunia ini disebut bintang biru, dengan teknologi yang kira-kira sama dengan di kehidupan lalunya. Tapi juga ada beast yang menyeramkan dan haus darah. Dan ada juga sang Awaken yang memiliki kekuatan untuk melawan beast ini. Setiap orang membangkitkan suatu kemampuan pada usia 16 tahun dan jenis kemampuannya sangat beragam. Dan kualitas kemampuannya juga bervariasi. Menurut rank sistem bintang biru, kemampuan dibagi menjadi 9 rank. Dan kemampuannya adalah rank E, Wake Cut, yang kemampuannya sama dengan tongkat setrum. Lalu seorang siswa mendekati Su Jingming dan mengatakan, setelah semua yang dikatakan Guru Chen, apakah Su Jingming masih berencana untuk mengikuti ujian seni bela diri? Kau hanya sampah rank E, kau hanya akan mempermalukan sekolah jika kau pergi. Kenapa kau tidak memilih arts liberal saja? Kau bisa bekerja di perusahaan keluargaku dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Lalu tiba-tiba seorang siswa perempuan menghampiri mereka dan memanggilnya dengan nama Huang Tian, serta meminta Huang Tian untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu Huang Tian memanggil wanita itu dengan nama Ling Yingluan dan menyebut bahwa aku menunjukkan padamu siapa yang benar-benar terbaik selama ujian nasional nanti. Sedangkan untuk si tampan Su Jingming, dia hanya akan mati di tempat ujian. Ling Yingluan meminta Su Jingming untuk tidak mendengarkan ucapan Huang Tian. Ling Yingluan mengatakan kalau setiap orang mempunyai nilainya masing-masing. Dengan mencoba meyakinkan Su Jingming, Ling Yingluan juga mengatakan kalau memilih arts liberal dan hidup di kota juga terdengar bagus. Tetapi Su Jingming mengatakan, di negara Daxia, tempat aku tinggal, pendidikan tinggi menjadi 2 jalur. Yang pertama disebut arts liberal dan yang kedua disebut martial arts. Bagi mereka yang memiliki kekuatan tingkat rendah atau mereka yang kurang percaya diri dalam bertempur, dapat memilih jalur seni liberal yang menguji pengetahuan dan menjadi manusia biasa. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalur martial arts, mereka harus memasuki lokasi yang telah ditentukan selama ujian dan melawan beast sampai mati. Hanya setelah lulus mereka dapat memasuki Universitas Awaken. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah universitas dan para instrukturnya, mereka akhirnya dapat menerobos keadaan tidak berperingkat dan menjadi sejati. Rank Awaken memiliki kekuatan yang sangat besar. Su Jingming menilai guru dan Ling Yingluan khawatir dirinya akan mengalami kecelakaan jika dirinya mengikuti ujian martial arts, tetapi dunia yang penuh bahaya seperti ini. Bahkan jika dirinya berhasil menghindari ujian martial art dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, aku tidak dapat menghindari beast yang bisa menyerang kapan saja. Su Jingming kembali mengingat masa lalu di mana orang tuanya meninggal dunia di saat bencana beast. Su Jingming bertekad bahwa dirinya tidak akan seperti dulu yang tidak berdaya untuk menghadapi hal seperti itu lagi. Maka dirinya memilih ujian martial art. Kemudian sorenya di rumah Su Jingming, terlihat bahwa Su Jingming sedang berlatih keras dengan senjata tombaknya dan menggunakan elemen petirnya di setiap gerakannya. Namun baru sebentar berlatih, Su Jingming sudah merasa kelelahan dan tidak bisa melanjutkan latihan lagi. Sejak kemampuannya Awaken dirinya sudah memilih tombak sebagai senjatanya. Setelah dia setengah tahun berlatih, kemampuan dirinya masih di level beginner. Tapi kematian siswa di bawah rank D dalam ujian martial art semakin tinggi setiap tahunnya. Jika dirinya ingin masuk Universitas Awaken, dirinya harus mempertaruhkan semuanya. Namun di saat itu Su Jingming malah memicu jendela sistem, dan ini membuat Su Jingming kaget. Notifikasi menyebut bahwa pengaktifan berhasil, klaim paket pemula. Su Jingming bertanya-tanya, mungkinkah ini sistem curang transmigrator? Dan apa isi dari paket pemula ini? Setelah dibuka sistem memberitahu isinya adalah kemampuan rank S dan 200 poin ability. Menurut Su Jingming, kemampuan rank S ini bahkan di negara besar seperti Daxia, hanya satu yang muncul setiap 3 atau 4 tahun. Saat satu muncul, mereka akan diperebutkan oleh Universitas Awaken, memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya dan dikembangkan menjadi kultivator tingkat atas.
Seorang Rang E yang tak berguna seperti dirinya sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk menentang takdirnya. Tanpa pikir panjang, Su Jingming langsung mengklaimnya. Dan notifikasi menyebut Su Jingming berhasil mengklaim paket pemula, 200 poin telah ditambah ke akunnya. Dan proses penguatan pada tubuh dimulai. Di saat proses sedang berlangsung, tubuh Su Jingming mulai mengalami ledakan energi petir hingga memicu ledakan besar dari dalam rumahnya. Ledakan ini seketika menarik perhatian orang-orang. Seorang anak bertanya pada ibunya, apa yang sedang terjadi di rumah keluarga Su? Seketika seseorang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan Su Jingming yang mungkin ada di dalam rumah. Lalu saat ini proses menyentuh angka 50%. Su Jingming merasa ini sangat menyakitkan dan perubahan ini memicu sebuah fenomena alam di mana langit tiba-tiba menjadi gelap. Hingga munculnya visual naga petir di langit. Lalu saat ini seorang pria sedang memperhatikan fenomena ini menyebut bahwa ini petir yang sungguh mengerikan. Sepertinya dia bisa merasakan semacam tekanan yang sangat besar. Pria itu kembali bertanya-tanya apakah bis dengan atribut petir yang kuat akan menyerang. Kemudian pria ini memanggil seorang petugas, kemudian meminta Legiun ketiga Jiangcheng masuk ke dalam siaga tinggi. Lalu di saat proses memasuki tahap akhir visual naga petir, langsung memasuki tubuh Su Jingming, dan kemudian notifikasi berbunyi bahwa transformasi kekuatan telah selesai. Su Jingming bergumam, inikah rasa kemampuan rank S, Violet Firmament Divine Lightning. Namun Su Jingming menyadari bahwa ini menyebabkan keributan yang lumayan besar. Untung dirinya mengendalikan sedikit, jika tidak bukan lebih dari sekedar ruangan latihan ini akan hancur. Lalu saat ini Su Jingming teringat bahwa 200 poin ability yang diberikan paket pemula. Su Jingming pun bertanya-tanya untuk apa poin ini. Saat Su Jingming memeriksa sistemnya, dijelaskan bahwa poin ability dapat diperoleh dengan membunuh beast, mengkonsumsi poin kemampuan dapat meningkatkan level dan Anda dapat melihat total poin ability dan opsi peningkatan di panel sistem. Su Jingming mengatakan kalau dirinya menyukai sistem cheat yang sederhana dan langsung seperti ini. Kemudian Su Jingming membuka panel sistem. Di dalam panel itu terpampang semua data dirinya. Su Jingming bergumam bahwa besok adalah ujian nasional. Dirinya harus menggunakan 200 poin ability ini. Su Jingming merasa kalau dia harus meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Kemudian Su Jingming menggunakan poinnya. Su Jingming merasa kekuatan super dasarnya berasal dari fisik dan jiwa manusia. Jadi dirinya ingin meningkatkan dulu dua atribut dasar itu. Setelah Su Jingming selesai mendiskusikan poin, tiba-tiba terjadi ledakan kekuatan yang besar dari dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan yang besar itu membuat Su Jingming terkejut. Karena penasaran dengan peningkatan yang terjadi setelah dirinya mendistribusikan poin ability, Su Jingming langsung menggunakan seni bela diri tangan kosong. Setiap gerakannya diselimuti dengan kekuatan petir yang berwarna ungu kebiruan. Notifikasi memperlihatkan status fisik saat ini meningkat ke 141, Vitality dan Spirit 160 Hz. Su Jingming menyebut bahwa kedua atribut inti meningkat 20 poin. Itu berarti satu ability point setara dengan 0,2 Vitality atau 0,2 Spirit Hz. Dengan kekuatan yang dirinya miliki sekarang masuk Universitas Awakan sudah dalam jangkauannya. Su Jingming pun penasaran akan berada di peringkat berapakah dirinya dari 700.000 peserta di Provinsi Jiangnan. Bagaimana jika dibandingkan dengan para jenius yang sejak kecil sudah dilatih oleh guru terkenal? Dengan ini dirinya akan pergi ke gym bela diri untuk mengetes nilai spesifiknya. Lalu di saat yang sama petugas damkar pun kini telah tiba dan mendobrak pintu rumah Su Jingming. Petugas damkar pun menyebut bahwa mereka menerima telepon dari layanan darurat yang mengatakan ada kebakaran. Su Jingming menyebut bahwa seharusnya itu cuma gelombang energi saat dirinya melatih ability-nya, dan sekarang sudah tidak apa-apa. Mendengar hal ini, petugas damkar pun menghela napas leganya. Jika demikian, sekarang sudah aman dan mereka akan segera pergi. Lalu petugas damkar pun merasa heran dengan hal ini. Seorang siswa lagi melatih ability-nya sampai timbul gelombang besar begini. Anak muda sekarang benar-benar menakutkan. Setelahnya, saat Su Jingming keluar, orang-orang pun bertanya apakah Su Jingming tidak apa-apa dengan kebakarannya. Su Jingming pun menyebut itu tidak masalah, sudah dibereskan. Mereka pun lega mendengarnya. Mereka pun bertanya apakah Su Jingming mau pergi ke gym bela diri. Su Jingming membenarkan hal itu. Mereka pun seketika memberi semangat kepada Su Jingming, karena besok ada ujian nasional masuk universitas. Menurut Su Jingming, bagi para awakener yang berambisi menjadi pengguna ability seutuhnya, melatih tubuh dan pikiran adalah hal yang penting. Makanya muncul gym bela diri yang menyediakan fasilitas latihan dan juga pelatihan, tapi tidak semua rumah punya ruang pelatihan sendiri.
Di negara Asia, gym bela diri yang paling terkenal adalah Aula Thunder Martial Arts dan Aula Fierce Bear Martial Arts. Di antara Fierce Bear Martial Arts, dengan biaya keanggotaan 100.000 yuan per tahun yang lebih cocok untuk keluarga kaya. Sedangkan Thunder Martial Arts terbuka gratis untuk siswa SMA. Lalu saat berjalan, Xu Jingming melihat dari kejauhan sekumpulan siswa SMA. Dan di antaranya ada seorang gadis yang bernama Tang Chi, yang merupakan sepupu Su Jingming. Su Jingming seketika menyapa Tang Chi dan bertanya apakah Tang Chi juga latihan di Thunder Martial Arts. Tang Chi tidak membenarkan hal itu, dirinya cuma lagi sama teman-temannya di sini. Su Jingming pun mengerti, serta meminta Tang Chi untuk menikmati waktunya dan dirinya akan pergi berlatih. Tang Chi yang melihat Su Jingming menilai bahwa ada yang aneh, sepertinya dia kelihatannya berbeda dari sebelumnya. Lalu temannya pun bertanya kepada Tang Chi, siapa pria tadi terlihat tampan? Tang Chi menyebut bahwa pria tadi adalah sepupunya, sama seperti mereka, dia juga kelas 3 yang akan mengikuti ujian martial arts besok. Teman lainnya pun bertanya kepada si wanita yang dipanggil Xiaoya yang nampak penasaran, apakah mau mencari calon pacar. Xiaoya pun mengiyakan hal itu, kalau dilihat dari wajahnya, selama kemampuannya tidak terlalu buruk, dia bisa jadi pacar yang pas buat dibanggain. Tang Chi menyebut bahwa Xiaoya akan kecewa, Su Jingming cuma dapat ability rank E. Xiaoya pun nampak kaget mendengarnya dan menyayangkan hal ini. Temannya pun mengatakan bahwa rank E tapi masih mau ikut ujian martial arts, setidaknya dia berani. Tang Chi menyebut bahwa berani saja tidak cukup, resikonya terlalu besar, kalau dirinya mending tidak usah ikut. Xiaoya pun segera menghentikan obrolan ini, bukankah hari ini mereka ingin jalan-jalan di Thunder Martial Arts? Si pria menyebut bahwa dirinya selama 3 tahun selalu latihan di First Bear, belum pernah ke sini. Sebelum ujian, sedikit santai itu bagus buat badan dan pikiran. Kemudian saat ini di ruang latihan, Su Jingming bersiap melakukan latihan dengan tombaknya. Su Jingming pun merasa bahwa tombaknya menjadi lebih ringan, namun Su Jingming sadar, ini bukan karena tombaknya, tapi karena fisiknya jadi lebih kuat. Tapi ujian nasional besok, tidak ada waktu buat cari senjata yang lebih cocok. Dengan ini, dirinya akan lihat lebih dulu kekuatan maksimumnya tanpa bantuan ability. Dan seketika Su Jingming melepaskan serangan tombaknya ke arah target, hingga terlihat nilai kerusakan yang dihasilkan yaitu 321 kaloris. Su Jingming berpikir bahwa tempat ini sangat bagus, karena seluruh tempat latihannya terbuat dari primary memory metal dan akan kembali ke bentuk semulanya selama masih dalam batas serangan yang bisa ditampung. Melihat hasil serangannya, Su Jingming menilai bahwa kekuatan fisik murninya hampir 2 kali lipat. Awakener biasa punya batas fisik tertinggi cuma 100 kalori, dan selanjutnya dirinya akan coba Own Farfall Sky Divine Thunder, dan Su Jingming seketika melepaskan kekuatan petirnya secara langsung ke arah target, sehingga membuat target menjadi hancur. Melihat hal ini, Su Jingming menyebut bahwa ini sesuai dugaannya. Ini memang ability kelas S, benar-benar hebat. Serangan ability lain cuma 100 kalori, padahal dirinya belum mencapai level pertama, tapi sudah bisa mengeluarkan serangannya sebanding dengan ability level pertama menengah. Namun Su Jingming menekankan bahwa ini belum batasannya. Kekuatan fisik, ability, dan combat skill yang saling melengkapi adalah jurus pamungkasnya. Kembali Su Jingming bersiap dan melepaskan serangan terkuatnya, hingga serangan ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa, dan getaran ini berdampak hingga ke aula utama gym bela diri. Orang-orang yang merasakan getaran ini bertanya-tanya apakah ini sebuah gempa. Lalu di lantai yang sama di mana Tang Chi dan teman-temannya berada juga merasakan getaran ini. Si pria menyebut bahwa fluktuasi energinya kuat sekali. Ini sudah level pengguna ability. Xiaoya pun bertanya, bukankah lantai ini khusus siswa SMA? Orang-orang jenius dari Jiangcheng yang sudah di level pengguna ability itu, latihannya di First Bear Martial Art. Si pria menduga bahwa jangan-jangan salah satu dari mereka sedang latihan di sini, atau ada siswa SMA yang baru menjadi pengguna ability. Tang Chi pun segera mengajak teman-temannya untuk memeriksanya. Tang Chi menyebut bahwa fluktuasi energinya berasal dari arah sini, dan di saat yang sama Su Jingming juga berjalan dari arah itu, hingga mereka bertemu kembali. Tang Chi yang kaget pun bertanya apakah Su Jingming sudah mau pulang. Su Jingming membenarkan hal itu, dirinya mau pulang buat persiapan besok lagi. Tang Chi pun mengerti dan mendoakan semoga Su Jingming sukses buat ujian martial arts besok. Dan jangan lupa untuk menjaga diri. Si pria pun meminta Tang Chi untuk tidak mengkhawatirkan dia, fluktuasi energinya ada di sini. Di saat mereka sudah sampai di depan pintunya, mereka segera membuka pintu tersebut dan mendapati ruang latihan yang hancur. Mereka pun sangat kaget dengan pemandangan ini. Xiaoya pun tidak menyangka dengan hal ini, bahkan memori metal sampai hancur seperti itu.
Xiaoya pun bertanya-tanya seberapa kuat serangannya dan apakah benar ada murid SMA sekuat ini di Jiangcheng. Si pria pun mengatakan bahwa ini pasti bukan perbuatan siswa SMA. Dirinya masih bisa merasakan dahsyatnya kekuatan itu. Mungkin ada parti lain atau seseorang tingkat kedua yang secara tidak sengaja memasuki lantai ini dan menggunakan ruang pelatihan ini untuk menguji kekuatannya. Teman-temannya pun menyebut bahwa serangan sekuat ini tidak mungkin berasal dari siswa SMA. Mereka pun membenarkan hal itu. Bahkan para jenius dari ibu kota provinsi tidak bisa mencapai puncak tingkat 1, apalagi seseorang dari Jiangcheng. Lalu Xiaoya baru ingat, sebelumnya hanya Su Jingming yang lewat sini. Xiaoya pun bertanya, apakah menurut mereka Su Jingming yang melakukan ini? Mungkin Su Jingming adalah seorang jenius yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, menunggu untuk mengejutkan semua orang pada ujian besok. Mereka pun bertanya, apakah Xiaoya terlalu banyak membaca web novel tentang serigala berbulu domba? Xiaoya bahkan bisa mengarang cerita yang keterlaluan seperti itu. Untuk menyembunyikan kekuatan, Xiaoya butuh kekuatan untuk disembunyikan sejak awal. Pengguna ability kelas E beruntung kalau bisa mengumpulkan 300 kalori kekuatan serangan. Lalu si pria menyebut bahwa koridor itu membentang dua arah. Pengguna ability yang kuat itu pasti keluar dari sisi yang lain. Itulah sebabnya mereka tidak bertemu dengan orang tersebut. Si pria pun bertanya mengenai pendapat Tangki tentang hal ini. Tangki menyebut bahwa itu mungkin saja. Namun dalam pikiran Tangki, jika melihat tanda serangan ini, benar-benar terlihat seperti bekas tombak. Tangki pun bertanya-tanya apakah Su Jingming benar-benar berlatih sendirian demi mengikuti ujian seni bela diri. Kemudian pada hari ujian bela diri, para peserta pun kini mulai memadati area ujian dan mereka kini sudah siap dengan senjata mereka masing-masing. Dan Su Jingming juga hadir dengan percaya diri. Lalu orang-orang yang baru datang pun bertanya, inikah tempat ujian mereka? Dan mereka pun kini melihat badak bercula satu di dalam sana. Mereka pun ingat bahwa bukankah ada beast biasa seperti Shadowcat dan Ironhead Boars di ujian tahun lalu, dan soal ujian tahun ini terlalu sulit. Di saat yang sama, seseorang bertanya, lalu bagaimana dengan badak bercula satu? Kalau mereka tidak bisa menghadapi hal seperti itu, mereka tidak akan pernah jadi apa-apa. Bahkan kalau mereka berhasil masuk Universitas Ability, mereka pada akhirnya akan jadi sia-sia. Lalu Su Jingming pun seketika bertanya kepada teman dekatnya, yaitu Liu Zie, siapakah orang yang sombong itu? Liu Zie menyebut bahwa dia adalah Zhao Mingyang, Light Wind Sword dari SMA nomor 1. Dirinya dengar katanya Zhao Mingyang memiliki kemampuan Like and Sweep Wind, level B, dan kekuatannya sudah menembus level 65 dan maju ke pengguna tingkat 1. Su Jingming pun mengerti. Ternyata Zhao Mingyang adalah si jenius yang disebut-sebut menjadi favorit peraih nilai tertinggi ujian seni bela diri tahun ini. Dalam pikirannya, Su Jingming pun bertanya siapa yang lebih kuat antara Zhao Mingyang dan dirinya. Lalu seorang petugas pun meminta perhatian semua peserta. Petugas ini pun menyebut bahwa dirinya adalah Wang Haiyang, panglima tertinggi ujian bela diri Jiangcheng. Sebelum ujian, dirinya ingin mengulangi beberapa hal yang perlu mereka ketahui. Ujian seni bela diri tahun ini berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, berlangsung selama 12 jam. Lokasi ujiannya adalah kota yang hancur di belakangnya, sama seperti ujian-ujian sebelumnya. Lokasi ujian dibagi menjadi daerah pinggiran, tengah, zona dalam, dan inti. Beast yang berbeda memberikan skor yang berbeda tergantung pada jenis dan levelnya. Beast tingkat tinggi lebih kuat dan memberikan lebih banyak poin saat dibunuh. Area inti setara dengan pertanyaan-pertanyaan di luar cakupan dalam ujian biasa, yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi yang bisa mengatasinya. Wang Haiyang pun meminta semuanya untuk melakukan apa yang mereka bisa, dan jangan pertaruhkan nyawa mereka demi poin. Lalu Su Jingming menilai, sebelum kemarin dirinya hanya berani berkeliaran di daerah luar saja, tapi sekarang dirinya harus menyerang zona dalam atau bahkan area inti. Lalu petugas pun mengumumkan bahwa barang-barang ujian sekarang akan dibagikan dan mempersilakan mereka untuk pergi ke wali kelas mereka untuk mengambil secara berurutan. Lalu saat Su Jingming mengambil barangnya, Guru Chang Feng menyebut bahwa totalnya ada 3 barang. Pertama, smartwatch, melacak jumlah dan jenis beast yang dibunuh untuk menghitung skornya. Kedua, tactical backpack, berisi 3 energy bar, 1 peralatan medis sekali pakai untuk memastikan daya tahan baterai 12 jam bagi peserta. Ketiga, safety ball, ketika diaktifkan menghasilkan medan listrik bertegangan tinggi yang tidak dapat ditembus oleh beast biasa. Guru Chang Feng juga mengatakan bahwa meskipun ujiannya akan berakhir lebih cepat setelah menggunakan safety ball, ingatlah bahwa hidup Su Jingming lebih penting daripada apapun. Su Jingming pun berterima kasih dan dirinya mengerti apa yang harus dirinya lakukan sekarang.
Lalu di saat hendak berangkat, teman-teman Xu Jingming memanggil Xu Jingming dan bertanya apakah Xu Jingming belum punya tim. Apakah Xu Jingming mau bergabung dengan mereka? Liu Zie pun mengatakan saat Xu Jingming memasuki ruang ujian nanti, dirinya akan melindungi Xu Jingming. Namun salah seorang dari tim mereka menyebut, Liu Zie boleh bersikap baik tapi ini adalah ujian militer. Satu tim hanya boleh beranggotakan 5 orang. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tinggi jika kita membawanya? Lalu di saat itu Liu Zie bertanya apakah mereka berubah pikiran di menit-menit terakhir, padahal mereka sudah menyepakati itu tadi. Rekannya pun bertanya siapa yang tahu dia benar-benar berani mengikuti ujian seni bela diri. Mereka tidak ingin membawa beban. Lalu Xu Jingming mengatakan kepada Liu Zie bahwa dirinya menghargai kebaikan mereka. Dirinya memang berencana untuk memasuki lokasi ujian sendirian. Mereka bisa membentuk tim mereka sendiri. Liu Zie pun bertanya apakah Xu Jingming serius. Si wanita pun mengerti dan meminta Xu Jingming untuk berhati-hati. Lalu rekannya pun mengajak si wanita untuk mencari Huang Tian untuk membentuk tim. Xu Jingming pun tersenyum dengan hal ini. Bahkan tanpa mereka, dirinya masih bisa mendapat nilai tinggi. Kemudian petugas pun mengatakan bahwa ujian masuk Universitas Militer Jiangcheng ke 2037 telah resmi dimulai. Kamera menyala di lokasi ujian, diikuti dengan drone, dan bersiaplah untuk memulai siaran langsung ujian masuk universitas. Dan segera para peserta pun masuk saat petugas memberi tanda mulai. Mereka pun mengatakan bahwa tujuannya adalah Universitas Ability Jiangnan. Kali ini mereka ingin membuat gebrakan besar. Xu Jingming pun kini juga ikut berlari masuk menuju lokasi ujian bela diri. Lalu Xu Jingming pun kini memeriksa smartwatch-nya, dan notifikasi mengkonfirmasi bahwa peserta bernama Xu Jingming kelas 3 SMA kedua Jiangcheng. Lalu peringkat saat ini pun ditampilkan secara real time. Xu Jingming menyebut bahwa para anak SMA benar-benar luar biasa. Mereka sudah mengalahkan para beast. Dirinya juga harus mulai bergerak. Xu Jingming pun menilai bahwa dirinya masih cukup jauh dari area inti. Dirinya akan langsung menuju ke sana. Lalu tak lama Xu Jingming berlari menuju area tengah. Xu Jingming seketika melihat mayat seorang peserta. Xu Jingming menyebut bahwa ini lukanya sangat parah. Dirinya bahkan tidak menggunakan safety ball. Pantas saja gurunya terus menyuruhnya menyerah dalam ujian militer. Xu Jingming menilai kalau saja dirinya tidak membangkitkan kemampuan level S, dirinya pasti akan berakhir seperti ini. Xu Jingming pun berharap peserta ini tidak menyesali langkahnya. Ujian seni bela diri ini memang sangat kejam. Segera peluang seringkali disertai dengan risiko. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dan Xu Jingming pun pada akhirnya membantu peserta ini untuk menghubungi petugas logistik. Lalu di saat yang sama Xu Jingming menyadari bahwa seekor beast datang. Xu Jingming menilai bahwa beast ini sengaja meninggalkan seseorang hidup-hidup untuk menyergap siapapun yang mendekat. Lalu beast ini pun mendekati Xu Jingming dengan perlahan, seolah-olah siap menerkam Xu Jingming, dan tiba-tiba beast ini pun maju melompat. Namun Xu Jingming dengan mudah menghindari serangan ini. Xu Jingming yang memperhatikan beast ini menyebut bahwa beast ini memiliki tubuh yang lincah, cakar tajam, dan kekuatan gigitan lebih dari 1000 kg, sangat pantas disebut sebagai noob killer. Lalu Xu Jingming menilai bahwa alasan binatang buas memiliki kata ganas dalam nama mereka adalah karena mereka memiliki aura ganas khusus yang dapat mengintimidasi mangsanya. Dirinya pernah mendengar bahwa kebanyakan orang yang awaken ketika mereka bertemu dengan binatang buas untuk pertama kalinya menjadi tidak berdaya di bawah aura ganas ini. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan 30% dari kekuatan mereka. Atau mereka hanya menunggu untuk dibunuh. Jadi keluarga kaya akan menyewa pengawal khusus yang memiliki kemampuan khusus untuk membawa anak-anak mereka ke alam liar, agar mereka terbiasa melawan binatang buas sedini mungkin. Tentunya dirinya tidak punya hak istimewa seperti itu. Ini pertama kalinya dirinya benar-benar berhadapan dengan binatang buas. Dan kembali beast ini melompat maju ke arah Xu Jingming. Di saat itu Xu Jingming pun kini mengalirkan petirnya ke tombak dan seketika menusuknya. Dan Xu Jingming merasakan aura binatang buas ini merasa bahwa sepertinya aura ini tidak berpengaruh kepada dirinya sama sekali. Hingga sebuah notifikasi muncul bahwa Xu Jingming membunuh satu binatang buas, seekor Shadow Cat, dan mendapat 3 poin ability. Dan dijelaskan bahwa binatang buas ini dibagi menjadi 9 tingkatan dari 1 hingga 9. Binatang buas di bawah tingkat pertama tidak diberi peringkat yang sesuai dengan manusia yang awaken. Lalu Xu Jingming baru mengetahui bahwa membunuh binatang buas dapat memberinya poin ability yang dapat memperkuat kekuatannya. Tapi binatang buas yang tidak berperingkat memberinya sangat sedikit.
Dan karena dirinya tidak memiliki reaksi besar terhadap aura binatang buas itu, tidak ada gunanya tinggal di area luar. Dirinya harus segera ke area inti. Lalu di sepanjang jalan Su Jingming terus membunuh binatang buas dari Shadow Cat, Iron Furret Fig, hingga membunuh beberapa hewan buas tidak berperingkat lainnya, dan mendapatkan cukup banyak poin ability. Menurut Su Jingming, dirinya mendapatkan sejumlah poin ability yang bagus, tapi yang dirinya miliki sekarang adalah pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Menggunakan Purple Heaven Divine Thunder, dapat langsung membunuh binatang buas tidak berperingkat, tetapi dengan cara ini dirinya tidak dapat meningkatkan kekuatan dirinya secara efektif. Lagi pula semakin tinggi peringkat kemampuannya, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Jika dirinya menggunakan kekuatannya dengan Firefall Heaven Divine Thunder-nya, dirinya bahkan tidak bisa mempertahankannya selama 1 jam. Sebelumnya, ability rank E-nya hanyalah arus listrik yang lemah dan bisa bertahan lebih dari 3 jam. Tapi ujian seni bela diri berlangsung selama 12 jam penuh. Sebelum memasuki area inti, dirinya tidak boleh menyia-nyiakan kemampuannya. Dirinya akan terus berpegang teguh pada strategi ini untuk sisa perjalanannya. Dirinya akan membunuh binatang buas itu hanya dengan menggunakan teknik tombaknya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Tapi nyatanya, saat ini Su Jingming malah bertemu dengan binatang buas lain yang memiliki badan yang cukup besar, dan dia adalah rhinoceros, dan seketika mengejar Su Jingming dengan membabi buta. Di saat rhinoceros semakin mendekat, Su Jingming segera melompat menghindari serangannya. Dan saat di udara, Su Jingming dengan cepat menggunakan teknik tombaknya dan menusuknya tepat di kepala, hingga serangan ini membunuh rhinoceros secara instan. Su Jingming menyebut bahwa kecepatan dalam membunuh binatang buasnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Su Jingming bertanya-tanya, mungkinkah teknik tombaknya telah berhasil mengalami terobosan tanpa dirinya sadari? Lalu saat ini Su Jingming memperhatikan jendela statusnya, di mana Su Jingming memiliki 256 poin ability, dan teknik tombaknya telah meningkat ke tahap menengah. Melihat hal ini, Su Jingming menyebut bahwa ini seperti yang dirinya pikirkan. Teknik tombaknya telah menembus ke tingkat menengah. Tampaknya hanya mengandalkan teknik tombak dalam pertarungan, sebenarnya memberikan dorongan terbesar dalam meningkatkan kekuatan. Teknik tombak tingkat menengah sudah membuatnya merasa bisa melakukan apapun yang dirinya mau. Su Jingming pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dirinya meningkatkannya lebih jauh. Dan seketika Su Jingming meningkatkan teknik bertombaknya melalui jendela sistem menggunakan poin ability. Dan benar saja, informasi mengenai teknik tombak mengalir masuk ke dalam pikirannya. Su Jingming pun menyebut ini sungguh menakjubkan. Teknik tombak tingkat lanjut yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Dengan ini dirinya tidak sabar untuk menemukan binatang buas tingkat pertama untuk mengujinya, dan segera Su Jingming pergi. Dan di waktu yang sama, tim dari Liu Zie juga melintas di tempat itu. Dan si wanita seketika melihat sebuah sosok dan mengatakan bahwa dirinya pikir barusan melihat Su Jingming. Rekannya pun bertanya kepada Liu Zie, apakah Liu Zie melihat sesuatu? Orang lain pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Su Jingming dengan kekuatannya datang ke sini hanya akan menjadi bunuh diri. Si wanita pun bertanya apakah dirinya benar-benar melihat sesuatu yang salah, tapi siluet tadi benar-benar tampak persis seperti Su Jingming. Sedangkan Liu Zie sendiri penasaran bagaimana kabar Su Jingming saat ini. Lalu di saat itu salah satu dari mereka meminta mereka semua untuk datang. Rhinoceros ini terlihat baru saja mati. Si wanita yang memperhatikan ini menyebut bahwa darah dari lukanya belum kering, berarti dia baru mati beberapa menit yang lalu. Mendengar hal ini, si wanita menyebut bahwa bisa jadi orang yang dirinya lihat di dekat sini tadi benar-benar Su Jingming. Kembali, rekannya meminta si wanita untuk tidak menyebut bahwa rhinoceros ini dibunuh oleh Su Jingming. Orang lain pun mengatakan bahwa ini adalah binatang buas yang hanya bisa dibunuh oleh orang yang sudah awaken dengan range. Bagaimana mungkin Su Jingming bisa melakukannya? Rekan yang lain pun menyebut jika mereka ingin mengetahui apakah Su Jingming yang membunuhnya, mereka hanya perlu memeriksa peringkat skornya. Dan saat si wanita melihat papan peringkat, nyatanya Su Jingming berada di peringkat 47. Dan dengan ini, yang membunuh rhinoceros adalah Su Jingming. Mereka pun seketika kaget dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin Su Jingming bisa masuk dalam 50 besar. Bisa jadi itu adalah orang yang memiliki nama yang sama. Mereka pun bertanya-tanya apakah orang yang telah terbangun dengan kemampuan rank E seganas ini sekarang. Mereka tidak percaya itu. Kemudian saat ini di luar arena, penonton serta pengamat saat ini telah memperhatikan aksi para peserta dari layar. Orang-orang menyebut bahwa SMA pertama sekuat sebelumnya. Mereka pada dasarnya telah mengambil alih 10 besar, terutama Zhao Mingyang yang menduduki peringkat pertama dengan skor 412.
Tampaknya dia telah mengamankan posisi siswa terbaik di kota. Sudah bertahun-tahun sejak Jiang Cheng, mereka memiliki siswa 100 teratas provinsi. Mereka pun penasaran apakah Zhao Mingyang bisa melakukannya. Lalu saat ini, Direktur Biro Pendidikan Jiang Cheng, Zhang Wensan, mengatakan bahwa Zhao Mingyang adalah jagoan Jiang Cheng. Menurut pendapatnya, Zhao Mingyang harus bisa masuk ke 100 besar di Provinsi Jiangnan. Lalu Zhang Wensan mengatakan kepada Liu Tua, yang merupakan kepala sekolah menengah pertama, bahwa dirinya selalu cukup puas dengan pendidikan di sekolah menengah pertamanya, dan sekolah menengah ketiga juga tidak buruk. Seseorang akhirnya berhasil masuk 10 besar. Kepala sekolah pun menyebut bahwa ini semua berkat bimbingan Zhang Wensan yang luar biasa. Namun Zhang Wensan menyebut bahwa Zhao Yao, kepala sekolah SMA kedua, harus bekerja lebih keras lagi. Siswa terbaik mereka hanya berada di peringkat ke-18. Zhao Yao pun mengerti dalam pikirannya, di antara 50 teratas hanya ada 8 siswa dari SMA kedua. Selain itu, Li Ming, Yang Zian, Tang Zhu, dan Su Jingming, anak nakal tersebut, lebih baik bertindak bersama. Namun di saat itu Zhao Yao sadar akan sesuatu dan bertanya-tanya siapa Su Jingming. Mengapa dirinya belum pernah melihat nama ini sebelumnya? Apakah ada orang dengan nama ini di kelas lanjutan? Namun di saat itu, Guru Chen Fan sangat kaget mengetahui Su Jingming masuk dalam 50 besar. Chen Fan pun bertanya-tanya, bukankah anak ini orang yang sudah awaken dengan tingkat E? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menyembunyikannya. Bisakah kemampuan rank E tiba-tiba berubah menjadi kemampuan rank S? Hanya 10 teratas yang memiliki sudut kamera khusus. Jadi dirinya tidak dapat menemukan rekaman dari Su Jingming saat ini. Chen Fan pun bertanya-tanya bagaimana cara Su Jingming bisa dapat nilai setinggi itu. Lalu saat ini di area tengah dengan tingkat bahaya tinggi, Su Jingming telah sampai di area ini. Menurut Su Jingming, setelah memasuki area pusat, kemunculan binatang buas telah berkurang secara signifikan. Peringkat ganas binatang buas telah mengembangkan beberapa kecerdasan dan memiliki rasa wilayah, yang membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang tidak berperingkat. Hingga pada akhirnya Su Jingming bertemu dengan salah satunya, dan binatang buas ini adalah Arm Blade Tiger peringkat pertama. Su Jingming pun menyebut bahwa sepertinya keberuntungannya bagus, dirinya baru saja memasuki area pusat dan sudah bertemu dengan binatang buas tingkat pertama. Ini adalah waktu yang sempurna untuk menguji teknik tombaknya. Dengan cepat, Arm Blade Tiger maju menyerang Su Jingming. Su Jingming merespons hal ini dan tidak berniat menghindarinya, hingga cakar Arm Blade Tiger dan tombak Su Jingming saling bertabrakan. Setelahnya terlihat cakar Arm Blade Tiger menjadi gemetar. Su Jingming yang melihat hal ini menilai bahwa hanya segini kekuatan dari Arm Blade Tiger tingkat pertama. Sepertinya hanya Tiger King yang bisa membuatnya bertarung serius. Dengan ini Su Jingming seketika bergerak maju untuk mengakhiri pertarungan ini. Di saat yang sama, Arm Blade Tiger juga ikut bergerak, namun Su Jingming seketika membuat sebuah gerakan tipuan yang membuat pertahanan Arm Blade Tiger terbuka hingga Su Jingming dengan mudah menusuknya. Namun serangan ini saja masih belum bisa membuat Arm Blade Tiger tumbang dalam satu tusukan hingga Su Jingming kini kembali bersiap untuk melakukan gerakan berikutnya. Di saat kedua mata saling memandang, Arm Blade Tiger dengan cepat melompat ke arah Su Jingming. Su Jingming yang telah memasang kuda-kudanya dengan mudah menghindari semua serangan Arm Blade Tiger. Su Jingming yang melihat gerakan Arm Blade Tiger menilai bahwa binatang buas tingkat pertama memang hebat. Vitalitasnya sangat kuat. Dia masih saja berjuang mati-matian. Lalu kini Su Jingming bersiap melakukan serangan serta mengatakan, seberapa keras Arm Blade Tiger berjuang, itu akan sia-sia. Hingga Su Jingming membuat gerakan tombaknya dengan sangat cepat, hingga banyak tusukan kini mengarah langsung ke bagian kepala Arm Blade Tiger. Dan tusukan ini mengenai telak kepala Arm Blade Tiger hingga membuatnya terbunuh. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Su Jingming telah membunuh Arm Blade Tiger dan mendapatkan 14 poin ability. Su Jingming menyebut bahwa poin yang dirinya dapat dari membunuh binatang buas tingkat pertama hampir 2 kali lipat dari yang dirinya dapat dari membunuh binatang buas tanpa peringkat sebelumnya. Semakin kuat binatang buasnya, semakin tinggi poin ability yang dirinya dapatkan. Aula ujian yang penuh bahaya di mata orang lain adalah surga dirinya untuk naik level. Kesempatan seperti ini sangat langka, jadi dirinya harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk meraup lebih banyak poin ability. Saat ini orang-orang menjadi heboh saat melihat papan peringkat, terutama kenaikan peringkat dari Su Jingming. Para guru seketika mendekati Guru Chen Fan dan mengatakan bahwa ternyata Su Jingming berasal dari kelas Guru Chen Fan. Di antara sekian banyak kelas paralel, hanya siswa dari guru kelas Chen Fan yang berhasil masuk ke ranking teratas. Guru Chen Fan benar-benar hebat dalam mengajar.
Salah seorang guru pun menyebut bahwa di paruh kedua tahun ini, mereka bisa mengundang guru Chen Fan untuk memberikan kuliah dan berbagi sedikit tentang pengalaman mengajarnya. Guru Chen Fan yang menerima semua kata-kata ini merasa bahwa itu tidak benar. Ini semua karena usaha siswa itu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian seseorang tiba-tiba meminta semua orang untuk melihat ranking dari Xu Jingming yang naik lagi. Dia baru saja mendapatkan 44 poin dalam sekejap. Chang Wensan pun mengatakan bahwa menurut perhitungan skor ujian bela diri, membunuh binatang buas tanpa peringkat akan memberi seseorang 6-8 poin. Membunuh binatang buas peringkat pertama akan memberi 14-16 poin. Xiao Yao menyebut bahwa interval pembaruan jumlah pembunuhan dari smartwatch adalah 4 detik. Chang Wensan pun menyebut bahwa ini artinya dalam 4 detik, Xu Jingming membunuh 5 binatang buas tanpa peringkat atau 3 binatang buas tingkat pertama. Dalam pikiran Chang Wensan, pertunjukan semacam ini belum ada selama bertahun-tahun. Lalu Chang Wensan mengatakan kepada Xiao Yao bahwa siswa dari sekolahnya ini merupakan calon yang bagus. Chang Wensan pun bertanya mengapa dirinya belum pernah mendengar Xiao Yao menyebutnya sebelumnya. Xiao Yao mengatakan bahwa sejujurnya dirinya juga baru tahu. Untuk lebih jelasnya, Chang Wensan harus bertanya kepada wali kelasnya, yaitu Guru Chen Fan. Lalu Xiao Yao meminta Guru Chen Fan untuk ke sana dan menceritakan secara rinci kepada para pemimpin tentang Xu Jingming, misalnya bakat yang dimiliki Xu Jingming. Lalu Chen Fan pun mendekat kepada Chang Wensan dan menyapanya. Chen Fan pun mengatakan bahwa Xu Jingming membangkitkan kemampuan Electricity Rank E yang masih lemah. Xiao Yao pun kaget mendengar kemampuan rank E ini dan meminta Chen Fan untuk mengingatnya lagi. Bisa saja ini salah. Chen Fan pun menyebut bahwa itu sudah benar. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dirinya bahkan secara khusus menyarankan dia untuk tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri, dan dirinya juga tidak menyangka hasilnya seperti ini. Chang Wensan pun mengatakan bahwa Xu Jingming sampai sejauh ini hanya dengan bakat rank E-nya. Sepertinya siswa bernama Xu Jingming ini punya kualitas luar biasa di bidang lain, ini membuatnya penasaran. Dengan ini, Chang Wensan meminta mereka untuk menunggu. Dengan momentumnya, Xu Jingming seharusnya bisa segera menembus 10 besar. Pada saat itu, mereka akan mengerti bagaimana cara Xu Jingming melakukannya. Kalau dia melakukannya dengan cara curang, maka konsekuensinya sangat berat, dan hal ini membuat Zhao Yao dan Chen Fan pun menjadi khawatir. Lalu saat ini Tang Qi melihat daftar peringkat dari smartwatch-nya, akhirnya mengetahui bahwa Xu Jingming yang membuat kehebohan di gym tempo hari. Lalu Zhao Ming yang menyebut masih ada 6 jam lagi hingga ujian selesai. Dan sudah ada wajah baru yang masuk dalam 10 besar. Dan nama Xu Jingming ini, dirinya belum pernah mendengarnya. Lalu saat ini kamera drone pun mulai mengikuti Xu Jingming karena sudah masuk 10 besar dan memperlihatkan aksinya di layar besar. Dan kembali, aksi Xu Jingming membunuh binatang buas Shadow Cat peringkat pertama terekam melalui kamera drone. Lalu Xu Jingming pun sudah menduga ini membunuh binatang buas yang ada di area pusat jauh lebih efisien dibandingkan area lainnya. Selain itu, Xu Jingming yang melihat ke arah drone pun menyadari bahwa sepertinya dirinya sudah masuk ke 10 besar. Ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri adalah tentang menguji kekuatan dan potensi kandidat. Semakin bagus hasilnya, semakin banyak pengakuan yang akan seseorang dapatkan. Dirinya tidak berencana menyembunyikan kekuatannya. 10 besar hanyalah permulaan. Lalu di saat itu, Xu Jingming kembali membuka jendela sistemnya dan menilai bahwa sebelum memasuki area inti, dirinya harus meningkatkan kekuatannya lagi. Kali ini, dirinya memiliki lebih dari 300 poin ability. Tapi level field-nya masih belum memberitahunya notifikasi level up. Sepertinya satu-satunya cara untuk maju dari Awaken menjadi pengguna kemampuan adalah dengan mempelajari metode kultivasi kemampuan. Jika demikian, dirinya akan terus meningkatkan atribut dasarnya. Dan setelah meningkatkan atribut dasarnya, Xu Jingming merasa ini luar biasa, dan kini saatnya pergi ke area inti. Lalu saat ini di area inti dengan level berbahaya tingkat tinggi, sekumpulan Armblade Tiger sedang berkumpul, dan di tengah-tengah mereka ada yang berukuran besar. Xu Jingming yang memperhatikan ini mengetahui bahwa di sana ada 9 Armblade Tiger, yang di tengahnya aura dan ukurannya luar biasa, ditambah dengan bilah lengannya yang sangat panjang. Dia pasti rajanya, dengan ini dirinya bakalan dapat jackpot. Namun, di saat Xu Jingming ingin maju, Xu Jingming menyadari bahwa ada seseorang di sini. Segera Xu Jingming memintanya untuk keluar. Dirinya sudah tahu keberadaannya, dan ternyata itu adalah Zhao Mingyang. Zhao Mingyang pun memuji Xu Jingming karena sudah menyadari keberadaannya. Tidak dirinya sangka ternyata Xu Jingming yang masuk dalam 10 besar.
Melihat respon Zhao Mingyang, Su Jingming tidak menyangka ini dan bertanya apakah Zhao Mingyang mengenal dirinya. Zhao Mingyang dengan senyumnya menyebut bahwa dirinya kenal semua orang yang cukup kuat untuk memasuki area inti kecuali Su Jingming. Jadi ketika dirinya tiba-tiba melihat wajah baru, dirinya menduga dia adalah orang yang bangkit seperti zombie. Dirinya sudah mengamati kelompok Arm Blade Tiger ini dari tadi. Su Jingming pun bertanya apakah Zhao Mingyang ingin mencuri mangsanya. Zhao Mingyang pun meminta Su Jingming untuk tidak salah paham. Arm Blade Tiger King adalah binatang buas kelas menengah peringkat pertama, ditambah lagi dengan 9 Arm Blade Tiger. Seberapa kuat pun satu orang yang melawan mereka, dia tidak akan bisa menang. Zhao Mingyang pun menyebut bahwa mereka bisa bekerja sama. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh Su Jingming dan menekankan bahwa dirinya sendiri sudah cukup. Lalu Su Jingming pun maju dan saat memasuki wilayah Arm Blade Tiger, perhatian gerombolan Arm Blade Tiger kini terfokus kepada Su Jingming. Kehadiran Su Jingming nampak mengusik gerombolan Arm Blade Tiger. Su Jingming yang memperhatikan ini menilai bahwa seperti yang diharapkan dari sekelompok binatang buas yang dipimpin oleh Raja Binatang Buas, mereka bahkan memiliki kecerdasan untuk menggunakan formasi sederhana. Di saat Arm Blade Tiger King mengaum, pasukan Arm Blade Tiger seketika maju menyerang. Zhao Mingyang yang masih di sana pun kini bersembunyi dan ingin melihat apakah Su Jingming hanya akan mati, atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Su Jingming pun kini perlahan memutar tombaknya, dan semakin lama putarannya semakin cepat hingga putaran ini memblokir serangan dari Arm Blade Tiger. Hingga ayunan Su Jingming berikutnya membuat beberapa gerombolan Arm Blade Tiger yang maju terbunuh. Hingga notifikasi pembunuhan Arm Blade Tiger tingkat pertama terbawah muncul dan Su Jingming mendapat 10 poin ability. Dan notifikasi berikutnya mengenai Arm Blade Tiger tingkat pertama menengah yang juga berhasil dikalahkan. Arm Blade Tiger King yang melihat bawahannya terbunuh pun kini mulai bergerak. Su Jingming pun menyebut ini sangat disayangkan. Kekuatan fisiknya masih agak kurang, dirinya tidak bisa membunuh mereka semua. Lalu Arm Blade Tiger King yang perlahan maju pun kini menunjukkan aura rajanya dan seketika mengaum sangat keras hingga auman ini membuat kaca gedung di sekitar mulai pecah. Dan hal ini juga mengagetkan Zhao Ming yang berada di sekitar. Su Jingming menilai bahwa Arm Blade Tiger King mengintimidasi sejak awal. Arm Blade Tiger King mungkin bisa menakuti orang lain, tapi Arm Blade Tiger King tidak bisa menakuti dirinya. Segera Su Jingming maju. Begitu juga dengan Arm Blade Tiger King yang seketika mengayunkan cakarnya, namun hal ini segera diblokir Su Jingming dengan tombaknya. Dengan memanfaatkan pukulan dari Arm Blade Tiger King, Su Jingming mendorong dirinya ke atas dan bersiap melakukan gerakan selanjutnya. Arm Blade Tiger King pun terus memperhatikan gerakan dari Su Jingming, namun putaran tombak Su Jingming tidak bisa diprediksi, hingga ayunan tombak ini seketika memukul kepala Arm Blade Tiger King dengan telak. Dan setelahnya Su Jingming menusuk kepalanya, hingga notifikasi Arm Blade Tiger King yang terbunuh pun muncul, dan Su Jingming mendapatkan 20 poin ability. Zhao Mingyang yang melihat hal ini menyebut itu mustahil. Su Jingming benar-benar menangani mereka semua sekaligus. Monster macam apakah Su Jingming ini? Lalu Su Jingming menyebut bahwa ini sungguh panen poin ability yang sangat besar. Dengan kecepatan seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak poin ability-nya akan terkumpul saat ujian masuk perguruan tinggi selesai. Semakin banyak, semakin baik. Dirinya harus bergegas dan mencari kelompok binatang buas berikutnya. Lalu di saat Su Jingming ingin pergi, Zhao Mingyang berlari dan meminta Su Jingming untuk menunggu dan bertanya bagaimana Su Jingming bisa menghancurkan kelompok Armed Blood Tiger itu hanya dengan tombak panjang itu. Apakah kemampuan Su Jingming adalah tipe penguat? Su Jingming yang pergi pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya adalah tipe petir. Zhao Mingyang yang mendengar hal ini menyebut bahwa Su Jingming pasti bercanda. Jika Su Jingming tidak mau memberitahu tipe kemampuannya, Su Jingming tidak perlu bersikap acuh tak acuh. Benar-benar orang yang sangat buruk. Su Jingming baru saja membunuh begitu banyak binatang buas. Skornya mungkin akan segera menyusul dirinya. Dan saat Zhao Mingyang melihat papan peringkat, Zhao Mingyang sangat kaget. Nyatanya Su Jingming telah berada di posisi pertama dengan poin 1122. Zhao Mingyang pun tidak menduga ini. Su Jingming telah melampauinya. Lalu kembali keluar alam rahasia. Orang-orang yang melihat penampilan Su Jingming di layar pun terpana. Zhang Wenshan menyebut bahwa itu sungguh mendominasi. Su Jingming baru berusia 18 tahun tapi sudah menguasai teknik tombak tingkat atas. Ini menegaskan keraguan mereka sebelumnya. Dia benar-benar jenius. Zhang Wenshan pun menyebut dengan Su Jingming di sini, mereka pasti bisa mewakili Jiangcheng dan masuk 100 besar di provinsi ini.
Setelah ujian masuk perguruan tinggi, dirinya akan mengusulkan ke kota untuk memberikan sekolah menengah kedua Jiao Yao sebuah rekomendasi. Jiao Yao pun berterima kasih untuk hal ini. Dalam pikiran Jiao Yao, Su Jingming benar-benar kejutan besar. SMA kedua mereka akhirnya bersinar. Lalu 3 jam kemudian di zona inti, Zhao Mingyang yang terus berjalan di area sekitar bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi, kemana semua binatang buas di zona inti pergi. Lalu di saat yang sama, beberapa peserta pun datang dan mengatakan kepada Zhao Mingyang bahwa Zhao Mingyang harus bertanya kepada peringkat 1 tentang hal itu. Zhao Mingyang pun seketika bertanya mengapa mereka berkumpul, dan ternyata mereka adalah Wu Hao peringkat ketiga, Tang Qi peringkat 9, dan Meng Di peringkat keempat. Tang Qi pun menyebut bahwa ini juga yang menyebabkan mereka berkumpul. Meng Di mengatakan bahwa Su Jingming mengalahkan semua binatang buas di zona inti. Jadi mereka semua tidak bisa menemukan apapun, dan tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka agar tetap aman. Zhao Mingyang pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Ada banyak binatang buas di zona inti. Tang Qi pun mengatakan bahwa dirinya bisa tahu hanya dengan melihat Zhao Mingyang yang terdiam di posisi kedua tanpa kenaikan poin. Tang Qi pun meminta Zhao Mingyang untuk melihat skor Su Jingming, maka Zhao Mingyang akan tahu. Saat Tang Qi menampilkan layar peringkat, Zhao Mingyang sangat kaget melihat poin Su Jingming yang berjumlah 3.455 poin. Tang Qi pun bertanya, bukankah Zhao Mingyang tahu apa alasannya? Dikurangi 700 poin yang didapatkan di zona tengah, Su Jingming masih punya lebih dari 2.500 poin. Dengan kata lain, dia membunuh 200 binatang buas di zona inti sendirian. Zhao Mingyang pun menyebut bahwa tidak heran Su Jingming begitu takut seseorang mencuri pembunuhannya sebelumnya. Ternyata dia sudah merencanakan untuk melakukan ini selama ini. Tang Qi pun menyebut bahwa hanya ada beberapa jam tersisa sampai akhir ujian pertempuran. Mereka berencana untuk bekerja sama dan mencoba zona inti terdalam. Zhao Mingyang pun mengatakan bahwa binatang buas di sana setidaknya tingkat pertama tingkat atas, dan bahkan ada raja binatang buas tingkat kedua. Meng Di pun mengatakan bahwa itu sebabnya mereka bekerja sama. Meng Di pun bertanya apakah Zhao Mingyang ingin ikut. Zhao Mingyang pun seketika meminta mereka untuk mengikut sertakannya. Lalu saat ini di zona inti, Su Jingming tengah beristirahat di tumpukan binatang buas. Su Jingming pun mengatakan bahwa semua persediaannya telah habis, dan ujian pertempuran akan segera berakhir. Su Jingming pun menilai untuk mendapatkan lebih banyak poin ability, dirinya harus terus masuk lebih dalam, tapi ada binatang buas tingkat kedua di zona inti terdalam. Dirinya perlu memperkuat kekuatannya sedikit lagi, dan dirinya saat ini memiliki 2.413 poin ability. Su Jingming pun bertanya-tanya kemanakah dirinya harus menggunakan poinnya. Dirinya rasa akan menaruhnya ke tempat ini, dan setelah menggunakan poin ability-nya, Su Jingming merasa bahwa dengan ini dirinya seharusnya bisa menghadapi ujian akhir pertarungan tahun ini. Dan langkah terakhir pun dimulai. Dirinya penasaran binatang buas tingkat kedua macam apa yang disiapkan untuk ujian tempur tahun ini. Lalu kini binatang buas pun menampakkan dirinya. Zhao Mingyang yang berada di lokasi pun nampak kaget, itu adalah Bloodthirsty Savage Bear. Bloodthirsty Savage Bear pun mulai menghancurkan benda-benda yang menghalangi jalannya. Zhao Mingyang yang memperhatikan ini menyebut bahwa ini masalah besar sekarang. Meng Di pun mengatakan bahwa binatang buas langka ini kulitnya sebanding dengan egret alloy, bahkan misil pun tidak bisa menembusnya. Jika Bloodthirsty Savage Bear menyerang dengan satu cakar, itu bisa membunuh mereka semua. Tang Qi pun merasa bahwa mereka harus membatalkan misi ini. Mereka tidak perlu menunggu Bloodthirsty Savage Bear bergerak. Begitu mereka masuk ke area ini, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh para binatang buas tingkat tinggi pertama. Dengan ini, Tang Qi pun mengatakan bahwa dirinya menyerah. Apa gunanya dapat skor kalau mati? Zhao Mingyang pun bertanya, apa gunanya jadi bos tampan menerobos masuk ke gerombolan binatang buas? Begitu sama saja cari mati. Namun di saat itu, Meng Di menyebut bahwa seseorang datang dan itu adalah Su Jingming. Dan saat ini, Su Jingming bergerak sangat cepat mendekati Bloodthirsty Savage Bear. Meng Di pun baru mengetahui bahwa itu adalah Su Jingming, dan ternyata dia sangat tampan. Zhao Mingyang pun bertanya, jajingan mana yang buat ujian seberantakan ini? Meng Di yang terus memperhatikan Su Jingming menyebut bahwa ini tidak bagus. Su Jingming mengejutkan kawanan binatang buas, namun dari sisi Su Jingming sendiri, ini bukanlah masalah besar, dan dengan cepat membereskan gerombolan binatang buas yang menghalangi jalannya. Lalu kegaduhan ini pun semakin memancing, gerombolan binatang buas semakin berkumpul, dan saat ini mengepung Su Jingming hingga Su Jingming nampak seperti ditelan. Wu Hao yang melihat hal ini bertanya, Su Jingming tidak mungkin mati begitu saja.
Meng Di pun menyebut bahwa Su Jingming terlalu ceroboh. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya kalau Su Jingming sudah mati. Sedangkan Tang Qi tidak bisa membiarkan hal ini. Mereka harus menolongnya. Namun hal ini segera dihentikan Wu Hao dan Meng Di. Wu Hao bertanya, apakah Tang Qi sudah gila pergi ke sana untuk mati konyol? Meng Di pun membenarkan hal itu. Apakah Tang Qi lupa apa yang baru saja Tang Qi katakan? Tang Qi pun seketika menekankan bahwa mereka tidak tahu Su Jingming adalah sepupunya. Karena itu dirinya tidak bisa diam saja melihat Su Jingming dalam bahaya. Lalu di samping itu tiba-tiba dalam gerombolan binatang buas, energi elemen petir pun mulai muncul, dan seketika ledakan petir terjadi, dan ini mengagetkan mereka. Xiao Ming yang melihat petir ini bertanya-tanya apakah ini kekuatan tipe petirnya Su Jingming sebutkan. Lalu saat ini gerombolan binatang buas yang mengepung Su Jingming seketika dilumpuhkan. Su Jingming menyebut bahwa mengandalkan kekuatan fisik saja untuk menghadapi begitu banyak binatang buas tingkat tinggi pertama masih agak berlebihan, dirinya hanya bisa menggunakan ability-nya sekarang. Selain itu, sesuai dugaannya, ability peringkat S memang sangat mendominasi dan kuat, dan kini Su Jingming pun dihadapkan dengan Bloodthirsty Savage Bear di depannya. Bloodthirsty Savage Bear kini mulai mengintimidasi Su Jingming dengan aumannya. Su Jingming menilai bahwa Bloodthirsty Savage Bear itu tidak terlalu lincah. Dengan bentuk Divine Thunder, The Nine Heavens harusnya bisa dirinya atasi. Tapi saat pertempuran dimulai anak buahnya mungkin agak merepotkan. Jika demikian, dirinya akan membersihkan area ini lebih dulu. Dengan cepat, Su Jingming maju dan mulai mengalahkan anak buah Bloodthirsty Savage Bear dengan cepat hingga notifikasi pembunuhan pun mulai bermunculan. Su Jingming yang mulai aktif menggunakan kemampuan ability-nya merasa sangat luar biasa. Inikah kekuatan peningkatan fisik dari ability peringkat S? Sayangnya, petirnya mengalir di tubuhnya juga sangat berbahaya, jadi dirinya tidak bisa mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Namun, ini sudah cukup untuk menghabisi mereka para binatang buas. Hingga pada akhirnya Su Jingming berhasil menyapu bersih anak buah Bloodthirsty Savage Bear, dan kini hanya menyisakan Bloodthirsty Savage Bear. Bloodthirsty Savage Bear pun kini melepaskan serangan cakarnya, namun serangan ini dengan mudah dihindari oleh Su Jingming dengan kecepatannya. Kembali, Bloodthirsty Savage Bear maju ke arah Su Jingming. Kembali, Su Jingming menghindari ini dengan melompat ke atas, dan kembali Su Jingming memberikan serangan kepada binatang buas yang kembali muncul, hingga membuat Bloodthirsty Savage Bear mengaum marah ke arah Su Jingming. Su Jingming pun bertanya apakah Bloodthirsty Savage Bear marah karena anak buahnya dirinya bunuh satu persatu. Su Jingming meminta Bloodthirsty Savage Bear untuk sabar, dirinya akan menghadapi Bloodthirsty Savage Bear setelah mengurus yang terakhir ini. Namun tiba-tiba Bloodthirsty Savage Bear bergeser dan berada di belakang anak buahnya serta bersiap mencengkeram Su Jingming. Su Jingming pun tidak menyangka dia bisa mengantisipasi gerakannya, hingga cengkeraman kedua tangan itu dilepaskan dengan sangat kuat, dan hembusan anginnya membuat benda-benda di sekitar terlempar. Namun nyatanya, Bloodthirsty Savage Bear hanya membunuh anak buahnya, dan Su Jingming sendiri telah menghindari lebih dulu, dengan cara melompat dengan tinggi, dan kini bersiap melepaskan serangannya di udara. Su Jingming pun mengatakan, sekarang akhirnya tidak ada lagi anak buahnya yang mengganggu. Jika demikian, biar dirinya lihat apakah bulu Bloodthirsty Savage Bear yang seperti baju zirah itu benar-benar bisa menahan kekuatan petirnya. Dan kini, Su Jingming pun seketika menargetkan kepala dari Bloodthirsty Savage Bear dan seketika melepaskan serangan elemen petirnya. Ledakan petir ini pun sangat kuat hingga angin yang bertiup kencang bisa dirasakan Tang Qi dan yang lainnya. Kemudian saat ini di luar alam rahasia, yang melihat dari balik layar takjub dengan kekuatan ini, Zhang Wenshan pun bertanya kepada Zhao Yao, apakah Zhao Yao menyebut ability Su Jingming rank E? Ini bercanda. Kepala sekolah lain menyebut hanya dengan mengaktifkan ability-nya, Su Jingming bisa langsung membunuh binatang buas tingkat tinggi di peringkat pertama. Bahkan samar-samar mampu bertarung seimbang dengan bos peringkat kedua. Bahkan ability rank A pun akan kesulitan mencapainya. Zhao Yao pun bertanya, apakah mungkin ini mutasi ability? Zhang Wenshan pun mengatakan, tapi bagaimanapun juga, setelah hari ini mungkin seluruh negara Xia akan diguncang oleh Su Jingming. Kembali ke alam rahasia, nyatanya ledakan serangan Su Jingming masih belum mampu memberikan dampak yang besar bagi Bloodthirsty Savage Bear. Serangan ini pun membuat Bloodthirsty Savage Bear sangat marah. Melihat hal ini, Su Jingming pun segera mundur untuk membuat gerakan baru. Su Jingming yang memperhatikan bekas serangannya menilai bahwa itu hanya luka dangkal. Sesuai dugaan sebagai spesies langka di antara binatang buas peringkat kedua, bulu kasarnya tahan terhadap pedang dan tombak, dan yang terpenting tidak bisa menghantarkan listrik.
Dengan kekuatan dirinya sekarang, memang agak sulit untuk menghabisi Bloodthirsty Savage Bear dalam sekali serang dengan selisih 2 tingkat besar. Lalu tiba-tiba, Bloodthirsty Savage Bear menunjukkan perubahan tekanan energi yang berbeda. Dan ini membuat Su Jingming kaget. Dengan cepat, Bloodthirsty Savage Bear maju dan melepaskan serangannya. Namun serangan skala besar ini masih bisa diantisipasi oleh Su Jingming. Su Jingming menyadari bahwa Bloodthirsty Savage Bear mengaktifkan skill Berserk. Nampak Bloodthirsty Savage Bear benar-benar membenci dirinya. Lalu Bloodthirsty Savage Bear, yang melihat serangannya gagal, kini kembali maju menyerang dengan membabi buta dan terus mengejar Su Jingming. Su Jingming menyebut bahwa ini luar biasa. Sesuai dugaan, kekuatan fisik binatang buas yang masuk ke dalam keadaan Berserk meningkat drastis. Tapi sebagai gantinya, dia sepenuhnya kehilangan kecerdasannya yang terbatas. Berubah menjadi mesin pembunuh yang hanya bergerak berdasarkan insting. Untuk sekarang, hindari serangannya. Tidak bijak melawannya secara langsung. Cara terbaik adalah menggunakan kelincahan untuk menjaga jarak. Kemudian tunggu kesempatan untuk melumpuhkannya sementara, hingga Su Jingming melakukan manuver untuk bisa berada di belakang Bloodthirsty Savage Bear dan melakukan serangan, hingga Bloodthirsty Savage Bear terjatuh. Tidak berhenti sampai di sana, Su Jingming mengaktifkan skill Nine Heaven Divine Lightning, hingga ledakan listrik pun kembali terjadi dan mengenai Bloodthirsty Savage Bear, dan membuat Bloodthirsty Savage Bear kembali jatuh. Kemudian Su Jingming melanjutkan serangannya dengan menggunakan Nine Heaven Divine Lightning ke arah Bloody Thirsty Savage Bear yang sudah terjatuh. Su Jingming menyebut bahwa setengah menit Purple Divine Lightning, bahkan pertahanan setebal apapun tidak bisa bertahan. Namun di saat itu, Bloodthirsty Savage Bear mencoba untuk bangkit kembali dan berniat menyerang Su Jingming. Namun nyatanya Bloodthirsty Savage Bear kini terkena efek paralis dan membuatnya berhenti bergerak. Su Jingming yang melihat hal ini tersenyum dan ini adalah waktunya. Su Jingming pun kini bersiap mengaktifkan skill Lightning Jailbreak dan seketika dilepaskan hingga membuat Bloodthirsty Savage Bear terbang sangat jauh. Di saat asap mulai memudar, nampak Bloodthirsty Savage Bear tidak menunjukkan pergerakan dengan luka dalam di bagian dadanya. Dan tak berselang lama, notifikasi pembunuhan Bloodthirsty Savage Bear level 2 tingkat bawah muncul, dan Su Jingming mendapatkan 24 ability point. Su Jingming pun lega, akhirnya selesai untuk menghadapi makhluk ini, dirinya harus meningkatkan Lightning Gale dari beginner ke advanced. Kekuatan ini benar-benar tidak mengecewakan, meskipun hanya untuk 2 menit, ini adalah pertarungan paling mendebarkan yang pernah dirinya alami. Su Jingming pun kini penasaran berapa banyak poin yang akan dirinya dapatkan setelah menghabisi semua binatang buas di zona inti. Lalu saat ini di luar alam rahasia, layar pun menampilkan peringkat Su Jingming yang saat ini berada di posisi pertama dengan 10.835 poin. Orang-orang pun bersorak karena poin Su Jingming lebih dari 10.000 ini tidak bisa dipercaya. Zhang Wenshan pun menyebut bahwa 10.000 poin ini bukan hanya memecahkan rekor Jiang Cheng, tapi juga menghancurkan rekor provinsi Jiang Cheng. Ini jenius di antara para jenius. Juara provinsi tahun lalu hanya mencetak lebih dari 8.000 poin. Su Jingming sudah memesan gelar juara tahun ini. Kemudian kembali ke situasi Su Jingming. Su Jingming yang memperhatikan smartwatch-nya merasa tidak banyak waktu yang tersisa lagi. Dirinya sudah membunuh semua binatang buas di bagian dalam zona inti. Selanjutnya dirinya akan kembali ke zona tengah dan membunuh sebanyak mungkin. Segera Su Jingming kembali bergerak, lalu di saat yang sama Tangqi dan yang lainnya pun mulai berjalan mendekat ke area pertarungan. Tangqi tidak menduga Su Jingming benar-benar membunuh Beast King level kedua. Ini terlalu tidak terduga. Lalu Zhao Mingyang pun bertanya mengapa Su Jingming mengambil jalan kembali. Dia sudah jauh unggul di peringkat pertama, mengapa tidak mengakhiri ujian lebih awal? Meng Di yang memperhatikan jalur yang dipilih Su Jingming bertanya apakah dia sedang menuju zona tengah. Meng Di pun menduga jangan-jangan Su Jingming mau menghabisi semua binatang buas yang tersisa. Mereka yang mendengar hal ini pun kaget dan tidak mempercayainya. Lalu Zhao Mingyang menyebut bahwa dengan kecepatan Su Jingming, dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Kalau mereka tidak segera pergi, mungkin mereka bahkan tidak dapat 1 poin pun di jam terakhir. Kerjasama mereka akan berakhir di sini. Dan segera mereka bergerak untuk mendapatkan poin yang tersisa. Lalu 1 jam kemudian, pembawa acara mengatakan bahwa ujian masuk Universitas Seni Bela Diri Jiang Cheng 2037 telah berakhir. Membunuh binatang buas tidak lagi dihitung dalam skor. Para kandidat diharapkan segera kembali. Tangqi pun lega, akhirnya semua ini berakhir. Sementara itu, peserta lain pun merasa kesal dengan hal ini.
Bagaimana bisa berakhir? Dirinya tinggal membunuh satu binatang buas lagi agar bisa lulus. Lalu Su Jingming sendiri tidak menyangka akan berakhir secepat ini. Dirinya masih belum puas. Lalu saat ini para peserta pun perlahan mulai kembali keluar dari tempat ujian. Tidak sedikit dari mereka yang keluar dalam keadaan terluka. Lalu Xiaoya kembali bertanya apakah Su Jingming itu benar-benar sepupunya Tangqi. Tangqi pun mengatakan bahwa Xiaoya sudah menanyakan hal ini sebanyak 3 kali. Su Jingming benar-benar sepupunya. Xiaoya pun meminta Tangqi untuk memberinya nomor kontak Su Jingming. Tangqi pun bertanya, bukankah kemarin Xiaoya bilang tidak tertarik? Sekarang dirinya harus mempertimbangkannya lagi. Xiaoya pun mengatakan dengan nada panik dan menyebut bahwa situasinya berbeda sekarang. Hari ini dia juara pertama di ujian bela diri. Xiaoya pun kini memohon kepada Tangqi agar diberikan info kontaknya. Lalu orang-orang pun kini seketika berlari menuju depan gerbang ujian, karena Su Jingming saat ini berjalan keluar lokasi ujian. Orang-orang pun kini berkumpul dan saling dorong, hanya ingin melihat sosok Su Jingming. Dan benar saja, Su Jingming kini berjalan keluar dari lokasi ujian. Orang-orang pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Su Jingming, dan ada sebagian dari mereka yang berharap Su Jingming membagikan 100 poinnya untuk mereka. Lalu Wu Hao pun mengatakan bahwa orang yang seharusnya ada di posisi ini adalah Xiao Mingyang. Xiao Mingyang pun tidak menyangka SMA nomor 2 bisa menghasilkan monster seperti ini. Dengan kemampuan dirinya saat ini, dirinya sudah puas dengan skor ini. Lalu Zhao Yao pun mengucapkan selamat kepada Su Jingming dan memperkenalkan Zhang Wenshan yang merupakan Direktur Biro Pendidikan. Mendengar hal ini, Su Jingming segera menyapa Zhang Wenshan. Lalu Zhao Yao juga meminta Su Jingming untuk tidak pulang menggunakan bis. Zhang Wenshan ingin mengantar langsung Su Jingming. Melihat situasinya, Su Jingming menilai ini lebih baik. Kalau naik bis sekarang, pasti terus ditanya-tanya dan itu tidak akan tenang. Tanpa berpikir lagi, Su Jingming segera mengiyakan tawaran ini. Lalu saat di perjalanan, Zhang Wenshan bertanya apakah Su Jingming sudah memutuskan universitas mana yang akan Su Jingming masuki. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya terlalu fokus meningkatkan kekuatannya belakangan ini. Jadi belum terlalu memikirkan universitas mana yang akan dirinya pilih. Zhang Wenshan pun tersenyum dan mengatakan bahwa dengan hasil Su Jingming, universitas manapun di negeri ini pasti bisa Su Jingming masuki. Namun, meski ada ratusan universitas, setengah dari pengguna ability level tinggi adalah lulusan dari ketiga universitas teratas. Dirinya sangat merekomendasikan 3 universitas ini. Universitas Qingjing terletak di jantung negara Xia, berafiliasi dengan organisasi resmi. Setelah lulus, Su Jingming bisa langsung masuk ke sistem pemerintahan. Guardian Nasional tingkat 9 saat ini adalah lulusan dari sini. Universitas Modu terletak di kota pelabuhan besar dengan sumber daya luar biasa. Ada banyak klub elit, lebih cocok untuk mereka yang mengejar keunggulan. Universitas Jiangcheng punya sejarah panjang, berdiri dari 200 tahun, dengan banyak tradisi kuno dan fakultas yang kuat. Ketiga universitas ini punya metode kultivasi tingkat atas yang tidak dibagikan secara publik, menjadikannya tanah suci yang didambakan para siswa. Su Jingming pun mengerti, para awakener memang butuh metode kultivasi dan metode pelatihan untuk berubah menjadi pengguna ability. Namun Su Jingming pun bertanya, apa sebenarnya metode kultivasi superpower tingkat atas itu? Zhang Wenshan menjelaskan metode pelatihan superpower juga punya level berbeda. Dengan metode pelatihan tingkat pemula, kebanyakan awakener butuh 3-4 tahun untuk naik menjadi pengguna superpower. Namun dengan metode pelatihan tingkat atas, hanya butuh setengah tahun bagi seorang awakener untuk berubah menjadi pengguna superpower. Zhang Wenshan pun meminta Su Jingming untuk tidak khawatir. Dengan hasilnya, Su Jingming pasti lolos seleksi khusus. Bahkan 3 universitas teratas itu akan memberi syarat yang menguntungkan. Su Jingming bisa memilih sesuai keinginannya. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Zhang Wenshan. Lalu keesokan harinya, saat mandi, Su Jingming memeriksa jendela statusnya. Su Jingming merasa 2.534 poin ability ini harusnya cukup untuk masuk universitas superpower. Su Jingming pun penasaran apa akan ada kompetisi membunuh binatang buas setelah masuk universitas superpower. Jika tidak, dirinya harus memasukkan perjalanan ke area alam liar di agendanya. Lalu saat ini di depan rumah Su Jingming, Tangqi beserta ibunya yang bernama Su Qingwan datang berkunjung. Tangqi pun bertanya-tanya mengapa pintunya rusak. Namun ini sempurna, kesempatan bagus untuk menyelinap dan memberi Su Jingming kejutan. Dan seketika mereka masuk dan memberi kejutan kepada Su Jingming. Su Jingming pun sangat kaget dengan kedatangan Bibi dan Tangqi. Mengapa mereka di sini?
Tang Qi yang melihat Xu Jingming pun seketika menutup matanya dengan malu dan bertanya apa yang Xu Jingming lakukan. Xu Jingming pun segera berlari dan bertanya apakah dirinya yang harus disalahkan. Dan diketahui, saat orang tua Xu Jingming meninggal, bibinya tinggal bersama Xu Jingming siang dan malam, merawatnya dengan teliti, memberinya kehangatan sebuah rumah, dan memenuhi kewajibannya sebagai wali, sesekali memasakkan tumis rebung dengan daging babi untuknya. Lalu Su Qingwan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang ujian bela diri, tapi dirinya sangat khawatir begitu tahu Xu Jingming ikut ujian itu. Sekarang melihat Xu Jingming tidak terluka, dirinya akhirnya lega. Skor Xu Jingming tidak penting, tidak apa-apa meski Xu Jingming tidak diterima. Xu Jingming pun bertanya apakah Tang Qi tidak memberitahu bibi Su Qingwan. Tang Qi pun menyebut bahwa dirinya pikir lebih baik Xu Jingming sendiri yang memberitahu pada ibunya. Xu Jingming pun dengan malu mengatakan kepada bibi Su Qingwan bahwa kali ini dirinya cukup bagus. Dirinya dapat lebih dari 10.000 poin. Su Qingwan pun kaget mendengarnya dan kembali bertanya berapa skornya tadi. Apakah Xu Jingming tidak berbohong? Tang Qi pun membenarkan hal itu. Xu Jingming mendapat skor 11.124. Su Qingwan pun tidak percaya dengan hasil ini. Dalam tangisnya, Su Qingwan menilai bahwa keluarga Su mereka akhirnya punya penerus. Orang tua Xu Jingming di surga pasti bangga padanya. Lalu di tempat lain saat ini beberapa orang sedang berkumpul dan menyaksikan rekaman hasil ujian masuk Universitas Jiangcheng. Seorang wanita mengatakan bahwa ini adalah Xu Jingming berusia 18 tahun. Awaken dengan tipe Natural Ability Rank E, Wake Electric. Lalu orang-orang pun mengatakan jika skornya nyata mereka harus merekrut siswa ini. Tapi berdasarkan bakat dan rank yang ditampilkan mustahil dia mencapai skor ini. Orang lain pun menyebut jika dilihat dari performa tempurnya, ability yang dia bangkitkan jelas bukan rank E. Kekuatan ini setidaknya adalah rank A, bahkan rank S. Lalu orang lain menanggapi ini dan bertanya bagaimana mungkin kota kecil tingkat 18, seperti Jiangcheng bisa menghasilkan peraih skor tertinggi. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak wajar saat ujian. Penyamaran atau doping bukan hal yang mustahil. Lalu si wanita pun meminta mereka untuk berhenti berdebat, untuk sekarang masukkan Xu Jingming sebagai rekrutmen khusus rank S. Soal apakah skornya asli atau tidak, dirinya sendiri yang akan menyelidikinya di Jiangcheng.